Itulah sebabnya Yesus ditangkap, disalibkan. Jadi dalam hal ini kamu paham dengan orang Yahudi. Kamu tidak sepaham dengan saya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pernyataan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kan pernyataan Yesus itu bagi saya itu dan orang Yahudi itu membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Saya berterima, tapi Yahudi tidak berterima. Kapan potong sapi, ya? Lukas 24 35 sampai 42. Yesus bertulang, Yesus berjasad. 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Tubuh surgawi dengan tubuh duniawi itu berbeda. Ya, Lukas 20 ayat 27 sampai 36. Orang yang bangkit dari kematian itu tidak bertulang, tidak berjasad, artinya dengan tubuh surgawi. Faktanya Lukas 24 pasal 35 sampai 42, Yesus bangkit dengan tulang, dengan jasad, ya, bahkan sampai dibawakan ikan goreng oleh muridnya. Lukas 24 42 Pak Lamsen. Ayo, kapan syahadat? Kapan potong sapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat sore rekan-rekan semua yang berbahagia dimanapun Anda berada. Tidak lupa selalu kita doakan ya, mudah-mudahan kondisi dan keadaan kita selalu sehat, selalu riang gembira, selalu dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan perdebatan seru antara Al-Ayyubi versus Lamsan Naibahu, yang mana di dalam perdebatan ini Al-Ayyubi berhasil menunjukkan bukti bahwasanya Yesus tidak mati disalib, dan kemudian Lamsan Naibahu hanya berkilah dan berasumsi ketika disodorkan dalil ayat Alkitabiah oleh Al-Ayyubi. Dan ketika ditagih janji dari Lamsan Naibahu yang katanya mau potong sapi di tempat Al-Ayyubi lalu mau bersyahadat, tapi di sini tetap saja Tuan Pendeta Lamsan Naibahu muter-muter. Begitu. Nah, bagaimanakah kelanjutan ataupun keseruan perdebatan di antara mereka? Mari kita simak selengkapnya. Saya tegaskan sekali lagi Pak Lamsen, ya, di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak disalib, dan di dalam Alkitab Yesus juga tidak disalib, ya. Jadi kapan Pak Lamsen mau Allah bersyahadat di hadapan saya, Pak Lamsen? Oh, dalam Alkitabmu Yesus tidak disalib, tapi kisah penulis 4 orang penulis kisah Yesus di Alkitab saya mengatakan Yesus tersalib. Saya tidak punya kitab seperti kamu punya, beda kali. Pak Lamsen keliru. Di Alkitab Yesus itu tidak disalib, ya. Yesus tidak mati di kayu salib, Pak Lamsen. Iya, di Alkitabmu Yesus tidak mati disalib, tidak dikisahkan Yesus mati disalib di Alkitabmu. Tapi di Alkitab saya ini dikisahkan 4 orang penulisnya mengatakan Yesus mati disalib. Beda Alkitabmu dengan saya. Tidak, Pak Lamsen. Di Alkitab Yesus itu tidak mati disalib, ya. Di Alkitab Yesus tidak mati disalib, ya, karena orang yang mati, ya, akan bangkit dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh surgawi, bukan tubuh duniawi. Kalau Yesus kan bangkit dengan tubuh duniawi, dengan jasadnya, ya toh? Artinya Yesus tidak disalib. Oh, begitu ya. Tapi Yesus mengaku kepada murid-muridnya, akulah Yesus, akulah dia. Kalau kamu nggak percaya, coba lihat bekas paku di tangan saya. Ini tangan saya, lubangnya ini. Hei Thomas, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah yang telah bangkit, cobalah pegang. Setelah Thomas pegang, baru dia ngaku bahwa itu adalah Yesus. Jelas. Dan Yesus itu setelah beberapa lama di dunia ini naik ke surga. Jadi yang naik ke surga itu siapa? Bukan Yesus. Siapa yang naik ke surga itu? Yang disaksikan oleh murid-muridnya itu. Nah, Pak Lamsen masih gagal paham, ya. Pak Lamsen masih gagal paham. Coba baca 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Tubuh duniawi dengan tubuh surgawi itu berbeda. Ya, orang yang dibangkitkan menurut Alkitab itu akan dibangkitkan dengan tubuh surgawi, ya, bukan dengan jasad.
Seperti itu, ya. Di Lukas 24 39 40 sampai 36 sampai 42, di situ jelas Yesus bangkit dengan tubuh jasadnya, jasad dunianya, ya. Dan juga di Lukas 20 pasal 27 sampai 26 itu jelas tertulis di situ, orang yang bangkit dari kematian itu tidak bertubuh jasad, ya, tapi bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, seperti itu. Nah, Pak Lamsen tidak bisa mengelak lagi. Artinya apa? An-Nisa 157 itu memang betul adanya. Ya, Yesus tidak mati, Nabi Isa tidak mati, seperti itu Pak Lamsen. Kapan Pak Lamsen syahadat? Ya, Pak Lamsen memberikan PR kepada saya. Jika saya bisa membuktikan bahwasanya Yesus tidak mati, ya, Pak Lamsen akan syahadat. Nah, sekarang saya sudah utarakan, ya, VN saya. Pak Lamsen malah memilih off ini. Ayo, kapan syahadat Pak Lamsen? Kapan potong sapi? Baca dengan teliti apa maksud ayat di satu pasal itu. Alkitab bukan satu ayat, ribuan ayat, saling menjelaskan, saling menerangkan. Kalau cuma satu ayat kita baca, kita tidak paham apa maksud dan tujuannya. Pak Lamsen kapan syahadat? Kapan potong sapi? Ya, Lukas 20 27 sampai 36. Ya Pak Lamsen ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Ayo, mau lari kemana lagi? Ya, baca Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 36. Ya Pak Lamsen ya. Baca Lukas 24 pasal 3 baca Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 42 Pak Lamsen. Ayo, kapan syahadat? Kapan potong sapi? Janganlah bang, Pak Lamsen syahadat. Nanti penuh nih surga. Siapa yang jaga neraka? Cukup gue aja bang. Dia memberikan PR kepada saya. Saya hampir 1 mingguan memahami ayat-ayat itu gitu loh. Nah, ternyata apa yang dikonfirmasi oleh An-Nisa 157, wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin syubbiha lahum, itu memang benar adanya. Ya, karena di kitab mereka di Lukas 24 ayat 35 sampai 42 itu Yesus bangkit dengan tubuh jasadnya, jasad dunianya, seperti itu. Nah, sedangkan di 1 Korintus pasal 15 ayat 40, tubuh duniawi dengan tubuh surgawi itu lain. Dan di Lukas 20 ayat 27 sampai 36, orang yang bangkit dari kematian itu tidak berjasad, tapi melainkan dengan tubuh surgawi, seperti itu. Ini kan sudah terbukti An-Nisa 157 gitu loh. Nah, Pak Lamsen kok malah tidak menanggapi saya? Dia memilih kesesatan kayaknya. Oh, yang dihapus oleh darah Yesus itu adalah dosa seluruh umat manusia secara umum, mulai dari Adam sampai nanti hari kiamat, manusia-manusia yang hidup dan lahir di hari kiamat nanti itu. Apa rupanya dosa itu? Akibat dosa itu adalah kematian kekal. Itu yang dia dilakukan, dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, kematian kekal untuk semua orang. Jadi hak untuk hidup kekal bagi manusia sudah hilang, tidak ada lagi. Jadi darah Yesus itu untuk mengembalikan hak manusia untuk mendapat hidup kekal. Itu penumpahan darah Yesus itu. Tapi kalau orang sekarang ini ya, Yesus kan sudah mati, tersalib, dan darahnya sudah tertumpah. Kalau orang berdosa sekarang ini, ya biarpun misalnya mencuri ya dia sudah ada hak untuk mendapat hidup kekal. Tapi kalau dia mencuri lagi sekarang ini, ya tidak akan bisa masuk surga. Karena apa? Karena Yesus berkata, akuilah dosa-dosamu dan bertobatlah. Harus bertobat. Nah, jangan lagi mencuri, ya. Itu sudah bisa diampuni oleh Yesus karena darahnya sudah tertumpah. Sudah bisa mendapat hak di surga, mendapat hidup kekal karena darah Yesus sudah tertumpah. Dia hanya mengaku dosa saja dan bertobat. Itu. Tidak, Yesus tidak mati, ya. Yesus tidak mati di kayu salib. Karena orang yang bangkit dari kematian itu bertubuh surgawi, tidak bertubuh duniawi. Ya, artinya tanpa tulang dan tanpa jasad. Tapi faktanya di Lukas 24 dari ayat 35 sampai ayat 42, di situ Yesus bangkit dengan tubuh jasad, daging, tulang. Ayo, kapan Pak Lamsen syahadat?
Ayo, syahadat kapan? Potong sapi kapan? Iya bang, tapi Pak Lamsen nggak mau terima. Lakum dinukum waliyadin. Itu persoalannya. Boro-boro mau sembelih sapi. Paling-paling sembelih kucing itu. Ini hanya satu dulu saya pastikan kepada kamu. Jangan dulu tujuan penyaliban Yesus itu, bukan. Pendapat Yahudi dengan saya ada yang sama, ada yang tidak sama. Iya. Yang sama adalah memahami perkataan Yesus, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Kami sepaham itu orang Yahudi dengan saya. Tapi perbedaan orang Yahudi dengan saya apa? Saya mengakui perkataan Yesus itu dan yang membuktikan dirinya adalah Tuhan. Orang Yahudi tidak. Dia tidak mengakui itu. Itulah sebabnya Yesus ditangkap, disalibkan. Jadi dalam hal ini kamu sepaham dengan orang Yahudi. Kamu tidak sepaham dengan saya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pernyataan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kan pernyataan Yesus itu bagi saya itu dan orang Yahudi itu membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Saya berterima, tapi Yahudi tidak berterima. Jadi pendirian kamu, saya nggak tahu bagaimana pahammu dalam pernyataan Yesus itu. Kak, saya tidak tahu kamu. Bagaimana pendapatmu tentang pendapat Yesus yang menyatakan dirinya mengampuni dosa dan membuktikan dirinya adalah Tuhan lah, ya. Yesus kan dari perkataannya dan tindakannya membuktikan dirinya Tuhan. Bagaimana pemahamanmu dalam hal itu? Ya, saya tidak tahu. Kapan potong sapi? Ya, Lukas 24, 35 sampai 42. Yesus bertulang, Yesus berjasad. 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Tubuh surgawi dengan tubuh duniawi itu berbeda. Ya, Lukas 20 ayat 27 sampai 36. Orang yang bangkit dari kematian itu tidak bertulang, tidak berjasad. Artinya dengan tubuh surgawi. Faktanya Lukas 24 pasal 35 sampai 42, Yesus bangkit dengan tulang, dengan jasad, ya. Bahkan sampai dibawakan ikan goreng oleh muridnya. Lukas 24, 42 Pak Lamsen. Ayo, kapan syahadat? Kapan potong sapi? Potong sapi tunggu Yesus turun lagi bang. Itu di kitabmu dan asumsimu. Tapi 4 orang penulis jelas-jelas menuliskan Yesus disalib, mati dan dikubur. Baca yang saya kopaskan itu. Pak Lamsen jangan menghindar, ya. Pak Lamsen jangan menghindar, ya. Ayat yang saya paparkan di atas sudah jelas, ya. Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ke 36, ya. Kata Yesus, orang yang bangkit dari kematian itu tidak berdaging dan tidak bertulang, ya. Layaknya seperti malaikat, ya. Itu kata Yesus. Nah, kata Paulus di 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ke 44 Pak Lamsen, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 44, dan di ayat 40 daging tubuh duniawi dengan tubuh surgawi itu lain, ya. Artinya Yesus dengan Paulus itu sependapat, ya toh. Nah, dan orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak berdaging dan tidak berjasad. Nah, sekarang di Lukas 24 ayat 36 sampai ke 42, buktinya Yesus bangkit dengan tubuh, dengan daging dan dengan tulang, ya. Murid-muridnya tidak percaya. Bahkan Yesus mengulurkan tangannya, ya toh. Artinya apa? Yesus bangkit dengan daging, Yesus bangkit dengan tulang, ya. Bahkan Yesus sampai makan ikan goreng, ya toh. Mana mungkin malaikat makan ikan goreng? Mana mungkin hantu makan ikan goreng, ya toh? Itu artinya jelas bahwasanya Yesus tidak mati disalib, ya. Kesimpulannya adalah An-Nisa 157 itu memang benar adanya, ya. Yesus tidak mati. Jadi kapan Pak Lamsen potong sapi? Kapan Pak Lamsen syahadat? Saya tunggu Pak Lamsen. Jadi mau dikemanakan tulisan yang 4 orang itu? Yang menulis Lukas juga. Ya, kamu baca juga tulisan Lukas. Sekarang kamu percaya kepada tulisan Paulus yang pembohong itu. Pendirianmu bagaimana sih? Emang Yesus itu manusia biasa? Dia bukan manusia biasa. Yang dikisahkan itu adalah manusia, orang asli. Yesus kan bukan orang asli. Itu adalah manusia ajaib, adalah Tuhan yang mengenakan sifat manusiaan, sehingga dia bangkit dengan tubuhnya, ya. Jangan disamakan, ya. Ayo Bi, masa tulisan Pak Lukas dengan Lukas atau Markus dengan Markus bertentangan?
sudah dikatakan yang tersalib itu Yesus dan dikubur oleh Yesus dan bangkit juga Yesus. Karena ada tulisan seperti itu, kamu asumsikan lagi, oh berarti yang bangkit bukan Yesus. Aludi. Sudah Aludi. Al-Quran itu pembohong itu. Bagaimanapun caranya kamu bikin membuktikan bahwa perkataan Al-Quran itu benar, tidak bisa. Alkitab itu tegas dan jelas menjelaskan bahwa Yesus itu mati, tersalib dan dikubur dan bangkit. Pakai ayat manapun kamu tidak akan mampu, ya. Yesus itu bukan tubuh manusia biasa, dia adalah manusia ajaib. Itu dimaksudkan kepada orang-orang yang bangkit nanti, bukan kepada Yesus. Ayo Di. Jangankan Al-Quran yang Pak Lamsen tidak imani, ucapan Yesus saja Pak Lamsen tentang di Lukas 20 ayat 27 sampai ke 36 itu, ya. Kata Yesus, orang yang bangkit dari kematian itu tidak berdaging dan tidak bertulang, ya, layaknya seperti malaikat, ya toh. Nah, Pak Yesus berbohong seperti itu di Lukas 20 ayat 27 itu sampai 36, ya. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 44, kata Paulus juga demikian, ya. Tubuh duniawi dengan tubuh surgawi itu berbeda, ya. Dan di Lukas 24 ayat 36 sampai 42, Yesus malah bangkit dengan tubuhnya, dengan dagingnya, dengan tulangnya, dan sempat memakan ikan goreng, ya. Artinya apa? Kesimpulannya adalah An-Nisa 157, ya. An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, itu artinya adalah benar-benar adanya seperti itu, ya. Karena Nabi Isa tidak mati, melainkan diangkat, ya, diangkat ke sisi Allah. Dan pada saat peristiwa Isra Mi'raj, ya, Rasulullah mengabarkan bahwasanya Nabi Isa bersama Nabi Yahya ada di langit yang kedua, ya, ada di langit yang kedua. Itu artinya Pak Lamsen sudah tidak bisa membantah lagi, ya. Pak Lamsen tidak bisa membantah lagi bahwasanya Yesus itu tidak mati di kayu salib, ya. Dan jika kita merujuk kepada bahasa-bahasa aslinya, ya, Yesus terangkat ke sorga, ya. Samayim itu langit, Pak Lamsen, ya. Samayim itu adalah langit, bukan surga. Kalau bahasa Arabnya adalah samawat, seperti itu, ya. Artinya Yesus tidak mati di kayu salib, ya. Kapan Pak Lamsen syahadat? Kapan Pak Lamsen potong sapi? Aliulbi, Yesus itu tidak menceritakan tentang kebangkitannya, tetapi menceritakan kebangkitan orang yang mati dalam kubur. Bukan tentang dia. Dia kan beda dengan manusia seperti saya, Muhammad. Ya beda lah. Dia adalah Tuhan, ya. Dia adalah Tuhan. Jadi dia bukan menceritakan tentang dia. Aliulbi, kamu tidak paham, tidak mengerti Alkitab itu. Sudah jelas-jelas mereka menuliskan bahwa Yesus telah mati, disalib dan dikubur, ya. Masa ada lagi menulis tulisan tentang yang bertentangan dengan Yesus, tulisan mereka? Masa kan tulisan saya bertentangan sendiri, saya menulis, saya menolak lagi, ya. Bagaimana pemikiran tuh Aludi? Kamu itu jadi nggak ngerti saya. Kamu sampai pusing, kamu sampai kayak orang sinting mempertahankan kebenaran Al-Quranmu itu, sampai kamu tidak mengerti ajaran Alkitab kami itu, sampai putar balik begitu, ya. Saya paham itu, tapi kamu tidak paham lagi karena kamu sudah ingin mempertahankan kebenaran Al-Quranmu. Pak Lamsen, ini Pak Lamsen masih bersilat lidah, ya. Saya tegaskan sekali lagi, Al-Quran adalah kebenaran, ya. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia, dan Al-Quran tetap benar. Al-Quran adalah suatu kebenaran tanpa harus menyalahkan Alkitab, ya, tanpa harus menyalahkan Alkitab, ya. Al-Quran adalah la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Menyinggung soal An-Nisa 157, memang betul Nabi Isa tidak mati, dan buktinya di Alkitab Pak Lamsen sendiri, Yesus tidak mati di salib, ya. Yesus tidak mati di salib. Kalau Yesus memang betul-betul mati di salib, ya, Yesus tidak akan bangkit dengan jasad dan tulangnya, dengan daging dan tulangnya. Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Yesus bangkit dengan daging dan tulangnya, ya, daging dan tulangnya. Artinya apa? Jika bangkit dengan daging dan tulangnya, itu artinya Yesus tidak mati, ya. Yesus tidak mati.
Karena Yesus berdaging, bertulang, dan sempat makan ikan goreng. Ya, jika Pak Lamsen ragu bahwasanya Yesus itu tidak mati, ya, apa Pak Lamsen berani mengatakan Yesus itu adalah pendusta? Di Lukas 27 sampai 36 itu, ya, apakah Pak Lamsen juga mau mengatakan Paulus itu pendusta? Di 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 44 yang menyatakan bahwasanya daging tubuh duniawi dengan tubuh surgawi itu berbeda. Ya, berani Pak Lamsen berkata seperti itu. Yesus pendusta, Paulus pendusta. Kalau Yesus pendusta, Paulus pendusta, Pak Lamsen mau ikut siapa? Ini Pak Lamsen kan cuma bersilat lidah, gitu loh.